Hai, perkenalkan nama saya Febrian Hesti Siporatangga dengan NIM 1906102132132 dengan jurusan manajemen kelas 4B3 dengan mata kuliah perilaku organisasi. Yang pertama, teori motivasi. Teori motivasi pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu konten teoris dan proses teoris. Konten teoris atau teori-teori kepuasan memusatkan perhatian pada faktor-faktor dalam individu dan yang mendorong, mengarahkan, mempertahankan, dan menghentikan perilaku. Sedangkan proses teoris atau teori-teori proses menerangkan dan menganalisa bagaimana perilaku didorong, diarahkan, dan dihentikan. 1. Maslow Need Hierarchy atau teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori hierarki ini dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori hierarki kebutuhan dari Maslow mengemukakan bahwa manusia di tempat kerjanya dimotivasi oleh suatu keinginan untuk memuaskan sejumlah kebutuhan yang ada dalam diri seseorang. Hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow adalah sebagai berikut. Yang pertama, psikologikal atau kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan hierarki kebutuhan manusia yang paling dasar yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup. Yang kedua, safety and security atau kebutuhan keselamatan dan keamanan. Apabila kebutuhan fisiologis relatif sudah terpuaskan, maka muncul kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan keselamatan dan rasa aman. Yang selanjutnya ada belongingness, social and love atau kebutuhan sosial. Jika kebutuhan hierarki pertama dan kedua telah terpuaskan secara minimal, maka akan muncul kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk persahabatan, afiliasi, dan interaksi yang lebih erat dengan orang lain. Yang selanjutnya ada esteem atau kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan untuk dihormati, dihargai atas prestasi seseorang, pengakuan atas kemampuan dan keahlian seseorang, serta efektivitas kerja seseorang. Dan yang terakhir ada self-actualization atau kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan akan potensi yang sesungguhnya dari seseorang. Kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan, keahlian, dan potensi yang dimiliki seseorang. Yang kedua, Alderfer's ERG Theory. Teori ERG dikemukakan oleh Clayton Alderfer, seorang psikolog asal Amerika Serikat, di mana teori ini merupakan simplifikasi dan pengembangan lebih lanjut dari teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Teori ERG menganggap bahwa kebutuhan manusia memiliki 3 hierarki kebutuhan. Ketiga hierarki tersebut meliputi yang pertama, existence atau kebutuhan eksistensi. Kebutuhan eksistensi berupa semua kebutuhan yang termasuk dalam kebutuhan fisiologis dan material dan kebutuhan rasa aman. Yang kedua, relatedness atau kebutuhan akan keterkaitan. Kebutuhan ini sama dengan kebutuhan sosial dari Maslow. Kebutuhan akan keterkaitan meliputi semua bentuk kebutuhan yang berkaitan dengan kepuasan hubungan antar pribadi di tempat kerja. Dan yang ketiga ada growth atau kebutuhan pertumbuhan. Kebutuhan akan pertumbuhan meliputi semua kebutuhan yang berkaitan dengan perkembangan potensi seseorang, termasuk kebutuhan aktualisasi diri dan penghargaan dari Maslow. Kepuasan atas kebutuhan pertumbuhan oleh orang-orang yang terlibat dalam suatu tugas tidak saja ingin menggunakan dan menunjukkan kemampuannya secara maksimal, tetapi juga untuk dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan baru. Yang ketiga ada Herzberg two-factor theory. Teori 2 faktor dikemukakan oleh Herzberg yang dihasilkan dari suatu penelitian terhadap 200 akuntan dan insinyur. Dari hasil penelitian tersebut, Herzberg menyimpulkan 2 hal atau 2 faktor sebagai berikut. Yang pertama, ada sejumlah kondisi ekstrinsik pekerjaan atau konteks pekerjaan yang apabila faktor atau kondisi itu tidak ada, menyebabkan ketidakpuasan di antara para karyawan. Kondisi ini disebut dengan dissatisfied atau hygiene faktor karena kondisi atau faktor-faktor tersebut dibutuhkan minimal untuk menjaga adanya ketidakpuasan. Faktor-faktor ini berkaitan dengan keadaan pekerjaan yang meliputi faktor-faktor sebagai berikut, yaitu ada gaji, status keamanan kerja, kondisi kerja, fringe benefit, kebijakan dan prosedur, hubungan interpersonal.
Yang kedua, sejumlah kondisi intrinsik. Tidak adanya kondisi ini bukan berarti membuktikan kondisi sangat tidak puas. Tetapi jika kondisi atau faktor-faktor tersebut ada, akan membentuk motivasi yang kuat yang 126 menghasilkan prestasi kerja yang baik. Oleh karena itu, disebut satisfies atau pemuas atau motivator. Kondisi intrinsik meliputi yaitu pencapaian prestasi, pengakuan, tanggung jawab, kemajuan pekerjaan itu sendiri, dan kesempatan untuk berkembang. Dan yang keempat ada Psycho-Counselor Needs Theory. Yang pertama ada the need for achievement atau kebutuhan akan prestasi. Kebutuhan akan prestasi merupakan dorongan untuk mengungguli, berprestasi sehubungan dengan seperangkat standar bergulat untuk sukses. Dan yang kedua ada the need for affiliation atau kebutuhan akan afiliasi. Kebutuhan afiliasi merupakan suatu keinginan untuk melakukan hubungan yang bersahabat dan hangat dengan orang lain. Dan yang ketiga ada the need for power atau kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan akan kekuasaan adalah kebutuhan untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain dan bertanggung jawab kepadanya. Yang kelima ada expectancy theory atau teori harapan. Teori ini dikembangkan oleh Viktor Fromm. Ide dasar expectancy theory adalah bahwa motivasi ditentukan oleh hasil yang diharapkan diperoleh seseorang sebagai akibat dari tindakannya. Variabel-variabel kunci dalam teori ini adalah usaha atau effort dan hasil atau outcome. Usaha atau dorongan seseorang untuk bertindak tergantung pada pengharapan, instrumentalitas, dan valensi. Hasil merupakan tujuan akhir dari suatu perilaku tertentu. Dan yang keenam ada equity theory atau teori keadilan. Equity theory dikemukakan oleh Stacy Adam bahwa manusia atau person di tempat kerja menilai tentang inputnya dalam hubungannya dengan pekerjaan dibandingkan dengan hasil atau outcomes yang diperoleh. Dalam equity theory, input meliputi tingkat pendidikan, keahlian, upaya, masa kerja, kepangkatan, dan produktivitas. Sedangkan outcomes adalah semua imbalan yang dihasilkan dari pekerjaan seseorang seperti gaji, promosi, penghargaan, prestasi, dan status. Yang ketujuh ada reinforcement theory atau teori penguatan. Teori ini dikemukakan oleh Skinner bahwa penguatan merupakan konsep belajar atau learning. Menurut reinforcement theory, bahwa perilaku merupakan fungsi dari akibat yang berhubungan dengan perilaku tersebut. Teori ini memiliki 4 konsep dasar, yaitu perilaku dapat diukur, consensus of recruitment, schedule penguatan, dan nilai penguat. Dan yang kedelapan ada goal setting theory atau teori penempatan tujuan. Teori ini dikembangkan oleh Edwin Locke, di mana teori ini menguraikan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja. Konsep dasar goal setting teori adalah bahwa karyawan yang memahami tujuan atau apa yang diharapkan organisasi terhadapnya akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Yang kedua, teori X dan teori Y. Teori X dan Y merupakan teori yang dikemukakan oleh Douglas McGregor terhadap pembawaan sebuah organisasi dan bagaimana pembawaan tersebut dapat mempengaruhi karyawan dan pegawainya. Sesuai dengan namanya, teori ini dibagi menjadi 2. Teori X. Sebuah organisasi yang pemimpinnya mengadopsi teori X berarti menganggap bawahan mereka cenderung kurang termotivasi dalam melakukan pekerjaannya, atau bahkan tidak menyukai apa yang sedang mereka lakukan ketika mereka sedang bekerja. Gaya pembawaan teori X ini menjabarkan kemungkinan pekerjaannya tidak menyukai pekerjaan mereka, menghindari kewajiban mereka, harus dikontrol, diancam, dan diawasi agar dapat optimal dalam mengerjakan pekerjaan mereka. Harus diawasi dalam setiap step atau tahapan kerjanya, tidak ambisi untuk bekerja atau harus diberikan hadiah agar mereka dapat bekerja. Teori Y, seorang pemimpin yang mengadopsi teori Y cenderung melihat pegawainya sebagai pegawai yang optimistik,
melihat pekerjaan mereka sebagai sesuatu yang menantang. Mereka juga cenderung memiliki positif opinion terhadap pegawai mereka. Gaya pembawaan teori ini menjabarkan kemungkinan pekerjaannya bekerja dengan bahagia dan sukarela dengan inisiatif dari diri mereka sendiri, lebih ikut turun tangan dalam pemilihan keputusan, self-motivated ketika mengerjakan tugas mereka, dapat menyelesaikan tugas dengan kreatif dan inovatif, melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang menantang. Bagian 3, teori kepemimpinan. Robbins 2003 membandingkan teori mengenai kepemimpinan ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, teori sifat kepemimpinan, mengidentifikasikan 6 ciri yang membedakan pemimpin dan bukan pemimpin, berfokus pada berbagai sifat dan karakteristik pribadi, dikaitkan secara konsisten dengan kepemimpinan, yaitu ambisi dan energi, hasrat untuk memimpin, kejujuran dan integritas atau keutuhan, percaya diri, kecerdasan dan pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan. Yang kedua, ada teori perilaku kepemimpinan, merupakan teori-teori yang mengemukakan bahwa perilaku spesifik membedakan pemimpin dari bukan pemimpin. Adapun teori-teori tersebut adalah yang pertama, studi dari Ohio State, yang kedua, studi dari Universitas Michigan, dan yang ketiga, tabel manajerial. Yang selanjutnya, teori kontingensi, mengatakan bahwa keefektifan kepemimpinan tergantung pada situasi dan lainnya untuk dapat mengisolasi kondisi situs nasional tersebut. Teori yang termasuk ke dalam teori kontingensi adalah yang pertama, model Fiedler atau The Fiedler Model, dan yang kedua, teori jalur tujuan atau path goal theory, dan yang terakhir, model partisipasi pemimpin atau leader participation model. Yang keempat, transaksional leader atau pemimpin transaksional, yaitu pemimpin yang memandu atau memotivasi pengikut mereka ke arah tujuan yang ditetapkan dengan memperjelas persyaratan peran dan tugas. Terdapat tipe pemimpin lain, yaitu kepemimpinan karismatik atau transformasional atau charismatic transformational leadership, kepemimpinan visioner atau visionary leadership. Yang keempat, proses komunikasi. Proses komunikasi melibatkan beberapa komponen komunikasi, yaitu pengirim informasi, penerima informasi, media atau sarana komunikasi, dan umpan balik terhadap informasi yang disampaikan. Bila salah satu komponen hilang, maka komunikasi tidak dapat berlangsung atau terjadi. Dalam proses komunikasi tersebut, terdapat pengkodean untuk menerjemahkan informasi dan gangguan yang mengganggu aliran informasi. Selain itu, informasi yang disampaikan dalam proses komunikasi akan dipahami sama atau berbeda oleh penerima. Jika informasi dipahami dengan benar, maka maksud pengirim tercapai. Dari struktur proses komunikasi dapat dijelaskan, pengirim adalah seseorang, sekelompok orang, perusahaan, atau organisasi yang mengirimkan atau menyampaikan ide, serangkaian ide, atau proporsi kepada pihak lain. Yang kedua, encoding merupakan pengkodean pesan dalam bentuk simbolis untuk mencapai tujuan komunikasi. Yang ketiga, pesan adalah representasi simbolis, pikiran, ide, dan pengirim atau sumber. Yang keempat, media sebagai saluran atau sarana untuk penyampaian pesan. Yang kelima, decoding merupakan pemaknaan dari pesan yang diterima, yang merupakan gabungan dari pesan yang sebenarnya dan pengaruh media. Yang keenam, penerima adalah orang atau organisasi yang dituju pengirim untuk berbagi pikiran, ide, dan sebagainya. Yang terakhir ada noise atau kebisingan, menunjukkan gangguan atau impedansi seperti sinyal radio, adalah istilah untuk menggambarkan distorsi pesan pada setiap tahap dalam proses komunikasi pemasaran. Dan yang terakhir ada jendela Johari. Jendela Johari adalah konsep komunikasi yang diperkenalkan oleh Joseph Loew dan Harry Ingham di tahun 1955. Johari window atau jendela Johari merupakan salah satu cara untuk melihat dinamika dari self-awareness yang berkaitan dengan perilaku, perusahaan,
perasaan, dan motif kita. Model ini berguna untuk mengamati cara kita memahami diri kita sendiri sebagai bagian dari proses komunikasi. Joseph Louf dan Harrington Ingham mengembangkan konsep Johari window sebagai perwujudan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain yang digambarkan sebagai sebuah jendela. Jendela tersebut terdiri dari matriks 4 sel. Masing-masing sel menunjukkan daerah self atau diri, baik yang terbuka maupun yang disembunyikan. Keempat sel tersebut adalah open area, hidden area, blind area, dan unknown area.